Oke, kembali dengan Bu Ria ya. Ibu akan memberikan latihan soal atau soal-soal latihan reaksi redoks ya. Kita langsung lihat nih. Tentukan bilangan oksidasi dari masing-masing atom berikut. Nah, sekarang kita lihat dulu langsung nih senyawa yang pertama ya. Langsung saya tuliskan ulang di sini. H2S2O7. Ya, perhatikan. Kamu sudah tahu bilangan oksidasi H itu umumnya 1. Hanya ada 2. 1 kali 2 berarti dia positif 2. Bilangan oksidasi O umumnya min 2. O-nya ada 7. Min 2 kali 7 min 14. Kemudian jumlah bilangan oksidasi dalam senyawa 0 ya. Artinya begini. Jumlah bilangan oksidasi H ditambah jumlah bilangan oksidasi S tambah bilangan oksidasi O pasti 0. Jadi 2 ditambah berapa nanti di sini dikurang 14 supaya 0. Tentu dia adalah positif 12. Cara singkat ini ya. Jadi 2 tambah 12 dikurang 14 sama dengan 0. Nah, kita mau cari berapa bilangan oksidasi dari S. Nah, karena S di sini 2, berarti bilangan oksidasi S-nya adalah positif 12 dibagi 2. Berarti positif 6. Oke. Untuk yang B, silakan kamu kerjakan. Sekarang yang C saya kasih ya. Cr2O7. Ini ion poliatomik, muatannya min 2 ya. Muatannya min 2. Bilangan oksidasi O kamu udah tahu umumnya min 2. O-nya ada 7, min 2 kali 7, min 14. Berapa bilangan oksidasi Cr2-nya supaya jumlahnya nanti bukan 0 tapi min 2. Atau berapa dikurang 14 supaya min 2. Berarti hasilnya adalah positif 12. Positif 12 ini untuk 2 Cr. Sehingga kalau kita cari bilangan oksidasi Cr-nya adalah positif 12 dibagi 2 sama dengan positif 6. Kebetulan sama ya. Nah, perlu kamu paham di sini bahwa memang bilangan oksidasi H itu adalah positif 1. O-nya adalah min 2 ya. Untuk B silakan dikerjakan. Kita lihat lagi. Nah, demikian juga untuk D dan E silakan dikerjakan. Nah, sekarang kita langsung lanjut. Tentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, hasil reduksi dari reaksi redoks berikut. Dalam hal ini sama saja, kamu harus tentukan bilangan oksidasinya. Nah, pertama, kamu harus tahu bahwa bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Di sini unsur bebas tentu adalah Al. Al itu 0. Cr juga, Cr 0. Saya kasih tahu ya, saya ingatkan, valensi, bukan valensi. Ini angka di depan senyawa ini, itu diabaikan saja. Saya ulangi, bilangan oksidasi unsur bebas sama dengan 0. Al 0, Cr 0. Tahu ya unsur bebas? Unsur yang tidak berikatan dengan atom lain. Jadi dia hanya sendiri. Artinya satu jenis doang atomnya. Oke, sekarang kita membentukkan Cr2O3. Berapa bilang oksidasinya? Nah, bisa kamu uraikan di sini cara lebih gampang ya. Kalau ada Cr2O3, sebenarnya ini sama saja ini. 3 ini punya dari Cr. Positif 3. Karena Cr itu logam ya. Logam berarti positif. Kemudian yang 2 ini bilangan oksi dari O. Berarti dia min 2. Nah, sekarang kita lihat benar nggak sih 0? 3 kali 2 ya 6. Min 2 kali 3, min 6. Hasilnya 0. Sekarang saya tuliskan, berarti di sini Cr bilangan oksidasinya positif 3, O-nya min 2. Saya tulis bilangan oksidasinya yang di atas ya. Nah, di atas. Nah, dengan cara yang sama, kalau kita tuliskan misalnya di sini, Al2O3 sama saja. Jadi 3 ini punya si Al, 2 ini punya si O. 3 kali 2, 6. Min 2 kali 3, min 6. Hasilnya juga 0. Sehingga bilangan oksidasi Al adalah positif 3. Bilangan oksidasi O, min 2. Oke.
Setelah bilangan oksidasinya sudah kita tentukan, sekarang kita lihatlah mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi. Kita lihat ya, Cr di sini bilangan oksidasinya 3, Cr di sini 0. Kita tuliskan begini, Cr dari positif 3 ke 0. Ini naik ya. Naik itu adalah bukan naik, 3 ke 0, turun ya. Berarti dia mengalami reduksi. Sekarang kita lihat Al. Al di sini dari 0. Al di sini positif 3. Dari 0 ke positif 3 naik berarti oksidasi. Ingat, kalau dikatakan oksidator itu berarti zat yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi ya di kiri ini. Berarti oksidatornya adalah Cr2O3. Kemudian yang dikatakan reduktor. Reduktor itu berarti yang mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi mana? Ya ini. Berarti dia adalah Al. Terus ditanyakan lagi hasil oksidasi. Hasil itu tentu di kanan. Hasil reduksi ada di kanan juga. Hasil oksidasi, ini tadi kan mengalami oksidasi. Berarti hasilnya Al2O3. Hasil reduksi, ini tadi mengalami reduksi. Yang ini ya, berarti ini mengalami reduksi. Berarti hasil reduksinya adalah Cr. Oke, bisa dipahami ya? Oke, ini kamu bisa cobakan sendiri. Kemudian, ini yang panjang saya jelaskan. Yang ini tetap kamu coba ya, kamu coba. Ini saya coba jelaskan nih. Ini panjang sekali. Yang gampang dulu kamu tentukan ya, yang gampang dulu. Yang gampang yang mana di sini ya? Ini kebetulan agak susah-susah. Tapi oke lah, kita tentukan dulu. H2O, H2O itu gampang. H itu positif 1, O itu min 2. Ya, dalam H2O, H positif 1, O min 2. Kemudian kita lihat lagi. Kita mulai dari awal, dari depan sini ya. Kita tulis di sini. KMNO4. Nah, kamu udah tahu. O itu min 2. Min 2 kali 4 min 8. K itu karena golongan 1 positif 1. K-nya cuma ada 1, berarti positif 1. 1 ditambah berapa Mn supaya hasilnya 0. Berarti 1 ditambah berapa dikurang 8 supaya 0. Ini adalah positif 7. Sehingga di sini bisa kita tulis Mn positif 7. O min 2, K positif 1. Saya ingatkan lagi, koefisien ini diabaikan saja. Coba kita tentukan lagi yang ada K-nya ya, ini K2SO4. K2SO4. Kamu tahu K itu karena golongan 1 positif 1. K-nya ada 2, positif 1 kali 2, positif 2. O-nya min 2. Min 2 kali 4, min 8. Berapa S-nya supaya hasilnya 0? Nah, tentu S-nya di sini adalah 6. Sehingga kita tulis sini K positif 1, O min 2, S positif 6. Mana lagi kira-kira? Oke, H2SO4. Kita tentukan H2SO4. H biasanya positif 1. Positif 1 kali 2, positif 2. O-nya min 2. Min 2 kali 4, min 8. Berapa S-nya supaya 0? Tentu ini adalah positif 6 ya. 2 tambah 6 kurang 8, 0. Sehingga di sini H positif 1, O min 2, S positif 6. Oke, kita lihat lagi. Coba kita ke sini deh. FeSO4. Ini perlu kamu pahami ya, sedikit berbeda.
Karena Fe itu nanti ada yang positif 2, ada yang positif 3. Nah, sekarang kamu ingat SO4 itu selalu 2 negatif. Nah, kalau dikatakan SO4 2-, ini adalah ion sulfat ya. Ion sulfat itu selalu -2. Supaya 0 berarti Fe-nya ini positif 2 atau 2 positif sama saja ya. Positif 2 dong. Karena ini pasti 0. Oke. Sehingga kita tuliskan Fe positif 2. O-nya -2. Boleh kita uraikan di sini ya. Fe tadi udah ketahuan positif 2. Fe-nya cuma 1 berarti positif 2. O-nya -2. -2 kali 4 -8. Berarti berapa S-nya supaya 0 jadinya? Berarti positif 6. Fe di sini positif 6. Oke, kita coba lagi untuk MnSO4 ya. MnSO4. Nah, tadi saya katakan SO4 itu selalu 2- ya. SO4 selalu 2-. Selalu 2-. Berarti karena SO4 2- berarti supaya 0 berarti Mn positif 2 dong. Ya, positif 2 kali 1 berarti positif 2 karena Mn-nya cuma 1. O -2. -2 kali 4 -8. Berapa S-nya supaya hasilnya 0? Berarti ini positif 6. Sehingga di sini Mn positif 2, O -2, S-nya positif 6. Satu lagi Fe2 SO4 3 kali ya. Saya uraikan di sini. Fe2 SO4 3 kali. Kalau kita uraikan ini sebenarnya sama dengan yang tadi. Kita tukar, berarti Fe-nya yang ini. Ini 3 ya. Fe-nya berarti yang 3 positif. Ditukar. Yang 2 ini tadi benar kan? Bahwa SO4 itu selalu 2 negatif. SO4 selalu 2 negatif. Yang 3 ini tadi berarti itu adalah bilox dari Fe ya. Fe. Jadi kita tulis di sini. Boleh saya taruh di sini, saya pindahkan dulu ya. Fe2 SO4 3 kali. Tadi saya katakan bahwa 3 ini punya si Fe. Ya, Fe SO4 2- ya. Ini 3 positif. Langsung kita tuliskan nih Fe positif 3, Fe-nya ada 2. Positif 6. Ingat O-nya di sini adalah 4 dikali 3 ya. Ya. Jadi kalau ada dalam kurung begini, 3 ini punya si S dan si O. S di sini ada 3. Sementara O ada 4 kali 3 berarti 12. Nah, sekarang kita lihat. O itu umumnya -2. -2 kali 12 karena O-nya 12 berarti -24. Nanti jumlahnya harus 0. Berapa S-nya supaya nanti jumlahnya 0? Artinya 6 ditambah berapa dikurang 24 supaya 0? Tentu adalah positif 18. Sehingga bilang oksidasi S-nya ini ya, karena S-nya di sini ada 3 ya, S-nya ada 3. Berarti bilangan oksidasi dari S-nya, bilangan oksidasi dari S di sini adalah positif 6. Positif 6 tahu ya? Itu 18 dibagi 3. Oke, kita tulis di sini Fe positif 3. O tadi -2, S-nya positif 6. Panjang sekali. Nah, sekarang kita mau lihat nih. Mana bilangan oksidasi yang berubah? Kita lihat dulu ya. K tetap dia 1. Mn di sini 7, Mn di sini 2. Nah, kita tuliskan begini. Nah, berubah dia.
dari positif 7 ke positif 2. Tuh berubah. Turun apa naik? Dia adalah turun ya. Turun berarti reduksi. Mana lagi? FE di sini 2, FE di sini 3. FE ya. Di sini positif 2, di sini positif 3. Ini berarti naik oksidasi ya, oksidasi. Nah, tentu kita carilah. Kalau kamu cek yang lainnya sama, S di sini 6, ini 6, di sini juga 6, di sini juga 6, di sini juga 6. Oh, di sini min 2, min 2, min 2, min 2, min 2, min 2, min 2. Semuanya sama O-nya ya. Jadi yang berubah tadi cuma Mn sama Fe. Nah, sekarang kita tentukan oksidator. Oksidator yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi, nih kita lihat nih reduksi. Yang mengalami ini dia KMNO4. Kemudian reduktor. Reduktor itu yang mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi ya ini. Ya, di kiri pasti ya. FeSO4. Ya, itu penjelasannya ini panjang sekali. Jadi kamu latihan menentukan bilangan oksidasi. Kita lihat lagi. Oke, ini saya jelaskan. Satu lagi ya. Sisanya nanti kamu kerjakan ya. Kamu coba latihan. Sekarang di sini kita tentukan dulu mana di sini unsur bebas. Ingat, unsur bebas unsur yang tidak berikatan dengan atom lain. Ini unsur bebas. Bilangan oksidasi Cl sini 0. Dikatakan bebas tidak berikatan dengan atom lain. Ini bebas nggak? Enggak. Ini H positif 1. Langsung aja nih bilangan oksidasi hanya berarti positif 1. Ini ada Mn2 positif. Bilangan oksidasinya berarti positif 2. Kemudian ada nih Cl min. Berarti bilangan oksidasinya adalah min 1. Saya ingat tadi angka di depan tidak usah diperhitungkan ya untuk menentukan bilox, tapi ya nanti kalau di kelas 12 itu pasti diperhitungkan karena itu adalah penyetaraan reaksi redoks. Untuk H2O pasti H positif 1, O-nya min 2. Oke, sekarang yang perlu kita tentukan ini ya, kita uraikan MnO4 min. MnO4 min. MnO4 min. Nah, kamu udah tahu O itu min 2 kali 4, min 8. Berapa bilox Mn? Supaya hasilnya bukan 0 ya, tetapi supaya hasilnya berapa? Min 1. Tentu berapa dikurang 8 supaya min 1? Ini berarti positif 7. Sehingga di sini Mn positif 7, O-nya tetap min 2. Sekarang kita lihat mana yang mengalami perubahan. Mn ya. Terus mana lagi? Cl. Oke, kita buat garis ya. Mn dari positif 7 ke positif 2 ya. Itu tentu turun ya. Berarti dia reduksi. Kemudian Cl dari min 1 ya, dari min 1 ke 0 naik ya, min 1 ke 0 itu naik oksidasi. Oke, reduktor yang mengalami oksidasi, yang mengalami mana nih? Cl min. Oksidator yang mengalami reduksi, yang mengalami reduksi mana? MnO4 min. Saya lengkapi lagi hasil oksidasi. Hasilnya itu berarti di kanan.
Hasil oksidasi. Nih, Cl2. Hasil reduksi. Hasil reduksi juga ini di kanan, Mn2 positif. Oke, bisa dipahami ya? Ini silakan kamu coba tentukan oksidan atau reduktor, hasil oksidasi, hasil reduksi. Ini juga silakan dikerjakan, tentukan hasil oksidasi dan hasil reduksi. Untuk melatih ya. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Tetap kamu semangat dalam belajar walaupun masa pandemi. Jangan pernah putus asa. Serasanya membosankan memang di rumah terus. Apalagi untuk anak muda. Kalau untuk seperti saya yang sudah tua ya, berusaha untuk betah di rumah untuk mempersiapkan media-media pembelajaran. Untuk kamu anak-anakku, silakan betah di rumah. Jaga kesehatan, tetap protokol. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi.